Surat Al-An'am ayat 155 dan 156 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Sa'ad Murdi. Kepada Bapak Haji Sa'ad Murdi, kami persilakan. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beralamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Alhamdulillah para pencipta Al-Quran yang tergabung di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh dari Allah, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dan sebagaimana biasa, setiap pagi pada subuh kita hadir di Zoom Al-Hasani dalam rangka menguraikan ayat-ayat Al-Quran secara gramatika menurut metode Al-Hasani dan dilanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. Alhamdulillah pada pagi ini kita diberi kesempatan untuk menghadiri Zoom ini, merupakan satu nikmat yang cukup besar bagi kita. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-An'am ayat 155 dan 156. Sebelumnya telah disampaikan uraian secara gramatika oleh Buya Rizal didampingi oleh Ibu Karlina. Alhamdulillah kita sudah mendapat penjelasan dan diskusi dengan Pak Hadil. Mudah-mudahan menambahkan mood product kita dalam rangka memahami Al-Quran. Kita bacakan tadabburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifatain min qablina wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Sadaqallahul azim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan dengan penuh berkah. Kitab yang dipenuhi dengan berkah. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Maka ikutilah Al-Quran itu dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Kemudian antakulu. Kami turunkan Al-Quran ini supaya kamu tidak mengatakan. Apa yang dikatakan itu adalah innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablika. Gitu. Itu dikatakan bahwa kitab ini hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani. Wa in kunna an dirasatihim laghafilin. Sesungguhnya kami tidak lengah atau kami lengah atau tidak memperhatikan apa yang mereka baca. Al-An'am 155 dan 156. Nah, firman-Nya wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Al-Quran ini adalah kitab yang diturunkan kepada kami lagi diberkahi. Nah, kemudian Allah menjelaskan juga kepada kita tentang kitab yang diberkah itu dalam surah Al-An'am ayat 95. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul lima baina yadayhi walitunzira ummul qura wa man haulaha wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih wa hum ala shahalatihim yuhafizun.
Al-Quran itu katanya wa hadzal kitabu anzalnahu mubarakum musaddiq. Ya, Al-Quran ini kitab suci yang diturunkan lagi diberkahkan, diberkahi dan membenarkan itu. Yang benarkan kitab sebelumnya allazina ya, yang benar kitab sebelumnya itu allazi baina yadai, itu yang sebelumnya di sebelum diturunkan. Untuk apa? Litunzira ummul qura wa man haulaha, ya, agar kamu memberi peringatan kepada penduduk Ummul Qura, penduduk Mekah maksudnya, dan orang-orang sekitarnya. Itu orang sekitar itu adalah sekitar dunia gitu. Di dunia wallazina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bih. Orang yang beriman kepada kehidupan di akhirat dan beriman kepada Al-Quran. Jadi setiap orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu dia akan beriman juga kepada Al-Quran. Wahum ala solatihim yuhafizun. Mereka selalu memelihara solatnya. Bukannya solat ya, solat 5 waktu, solat yang lain itu maksudnya tepat waktu, memelihara dengan bacaan yang sempurna, memelihara kehusukan dan sebagainya. Bukan sekedar solat saja. Kemudian dalam surah Al-Anbiya ayat 50 Allah berfirman, wa haza zikru mubarakum wa anzalnahu apa antum lahu mungkirun. Al-Quran ini adalah peringatan yang diberkahi yang telah kami turunkan, maka mengapa kamu mengingkari terhadapnya? Itulah yang terjadi. Maka berikutnya dijelaskan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakum liyatadabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Jadi situ selalu dimulai berulang-ulang, kitab ini diturunkan kepadamu Nabi Muhammad penuh berkah. Supaya apa? Liyadabbaru ayatihi walitazakkaru ulul albab. Supaya mereka menghayati, ya, memahami ayat-ayat dan orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Maka ikutilah firman berikutnya, fattabi'uh wattaqu la'alakum turhamun. Maka ikutilah Al-Quran itu, bertakwalah agar kamu dirahmati. Bagian daripada ayat Al-An'am 55. Di situ dikatakan, dijelaskan bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 170, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alpaina alaihi aba'ana awalau kana aba'hum la yaqiluna say'aw wa la yahtadun. Nah, di situ apabila dikatakan kepada mereka, apa katanya itu? Ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah apa yang diturunkan kepada Allah. Nah, maka dia jawab, qalu bal nattabi'u ma alpaina alaihi abaina. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti kebiasaan yang kami dapati pada nenek moyang kami. Oh ya, makasih ya Mbak ya. Itu Bu Wet ada Tony tidak kemarin. bisa dong. Tony ada agama nenek moyang jadinya kan. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna say'aw wa la yahtadun. Apakah mereka akan mengikuti juga? Apa itu? Lau kana aba'uhum la yaqiluna say'aw wa la yahtadun. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengerti apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ini yang jadi persoalan. Yang penting ikut nenek moyang. Kemudian dalam surah Al-Baqarah Al-Imran 31 Allah juga menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah hai Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan menyintaimu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Sesungguhnya wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dijelaskan bahwa Allah itu adalah Maha Benar. Dalam surah Al-Imran ayat 95 Allah berfirman, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah hai Muhammad, Maha benar Allah
dalam firman-Nya, maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Nah, dia tidak termasuk orang yang musyrik. Sebenarnya agama Islam itu adalah agama mulai dari para nabi diturunkan, itulah agama Islam. Kita hanya mengikutinya dan disempurnakan melalui Al-Quran. Nah, itu Allah menyempurnakan agama Islam, maka ikutilah agama yang sempurna itu. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 153, Allah berfirman bahwa Al-Quran itu adalah agama yang lurus. Islam itu adalah agama yang lurus. Maka di dalam surah Al-Imran, Ali-Imran 153, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Sungguh ini adalah jalanku yang lurus, ya, maka ikutilah jalan Allah maksudnya. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabila. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain sehingga mencerai-beraikan kamu dari jalan dari jalan Allah maksudnya. Demikianlah dia perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Diikuti pada ayat Al-A'raf ayat 3, Allah berfirman, Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilam ma tazakkarun. Maka ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan jangan kamu ikuti pelindung selain daripada Dia. Kum di situ banyak, ittabi'u kalian maksudnya. Jadi termasuk kita yang hadir yang dan orang-orang muslim ikutilah Al-Qur'an itu, dan seluruh manusia diperintahkan mengikuti Al-Qur'an. Nah, tetapi qalilam ma tazakkarun. Sedikit kali kalian yang mengambil pelajaran. Kemudian ditegaskan dalam surah Al-An'am Al-A'raf 158 ya, bagian akhir, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Nah, ikutilah dia agar kamu mendapat petunjuk. Dalam surah Thaha bagian di akhir, maka Allah berfirman, "Fattabi'uni wa ati'u amri." Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Nah, jadi sedangkan orang kafir mengajak orang-orang beriman ke jalan mereka, sedangkan mereka adalah benar-benar pendusta. Dijelaskan dalam surah Al-Ankabut ayat 12, Allah berfirman, Wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum wa ma hum bihamilina min khatayahum min syai' innahum lakazibun. Orang berkafir itu berkata kepada orang beriman, apa katanya? Ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum. Nah, ini enak sekali kan? Ikutilah jalan kami dan kami akan memikul dosa-dosa kamu. Padahal gitu, mereka tidak sanggup sedikit pun memikul dosa mereka sendiri. Sesungguhnya mereka itu orang kafir itu benar-benar pendusta. Al-Ankabut ayat 12. Dalam Luqman 21 Allah berfirman, wa iza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana sayyatanu ya'duhum ila azabis syair. Apabila dikatakan kepada mereka, apa perkataannya? Ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Qalu, mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kami justru tidak, kata dia. Mereka menjawab, tidak, kami justru hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabi syair. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka? Laukana syaitanu yad'uhum ila azabi syair. Walaupun sebenarnya setan itu menyuruhkan mereka kepada azab api yang menyala-nyala, itu neraka. Kemudian perintah membuat mengikuti yang lebih baik dalam surah Az-Zumar ayat 55 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qablik
ayyatiyakumul azabu baghtah wa antum la tash'urun. Ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Itu maksudnya tidak sadar kapan azab itu datang. Oleh karena itu, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu. Kemudian dalam surah Fatir ayat 38 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazi amana ya qaumittabi'u ahdikum sabilar rasyad. Orang-orang beriman itu berkata, wahai kaumku, ikutilah aku dan aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf ayat 61 Allah berfirman, innahu la ilmun lis-saati fala tamtaruna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Sungguhnya dia maksud dalam Isa benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, ya, janganlah sekali-sekali kamu ragu tentang hari kiamat. Ikutilah petunjukku, ini adalah jalan yang lurus. Nah, kembali kepada penggalan la'allakum turhamun ayat 153 ini 55 agar kalian dirahmati, maka kita perhatikan di situ surah Al-Imran ayat 132 Allah berfirman, wa ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Taati Allah dan Rasul Muhammad, yaitu maksudnya agar kamu diberi rahmat. Jadi taat kepada Allah dan Rasul akan diberi rahmat, itu akan dirahmati. Kemudian pakai kalimat kata pasif itu berarti pasti terjadi. Allah berfirman lagi dalam surah Al-A'raf ayat 204. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, dengarkanlah dengan seksama, diamlah agar kamu dirahmati. Nah, ini perlu pesan bagi kita, kalau kita sedang dengan baca Al-Quran, dengarkanlah seksama dan diamlah. Kenapa? Tapi kita harus paham makna daripada itu. Oleh karena itu, kita harus ikuti secara gramatika bahasa Al-Quran, sehingga akan paham apakah kalau kita ini di Al-Sani, boleh saja ada orang lain di tempat lain, sehingga begitu dengar bacaan Al-Quran, dia mengerti apa yang disampaikan itu, walaupun dia tidak melihatkan terjemahannya. Kemudian dalam surah Nur ayat 56, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakah wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Nah, di sini kita diperintahkan mendirikan sholat. Mendirikan sholat arti semua persyaratan dan kewajiban dan rukunnya harus ditunaikan, dapat khusyuk dan sebagainya dengan ilmu yang sesuai dengan disyariatkan Nabi Muhammad. Kemudian tunaikanlah zakat, itu memenuhi zakat, taatlah kepada Rasul agar kita dirahmati, agar kamu dirahmati. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 46 kita diminta untuk beristighfar. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu dirahmati? Jadi walaupun dalam bentuk pertanyaan, maka kita diminta untuk minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kamu dirahmati. Nah, rahmat itu banyak sekali, kan kita tidak bisa menghitungnya. Termasuk kita hadir ke dalam hari ini, dalam Zoom ini, termasuk bagian daripada rahmat itu. Nah, kemudian dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, Auzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Nah, semua orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah keduanya dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Jadi kata kunci bertakwa agar dirahmati. Orang mendamaikan kedua orang bertikai saudaranya, termasuk kelompok orang yang bertakwa. Kemudian kita kembali kepada surah Al-An'am ayat 156.
Allah berfirman di situ antakulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an satihim laghafilun. Antakulu, kami turunkan Al-Quran itu supaya kamu tidak mengatakan apa? Innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasoro. Kemudian wa inna kunna an darasatihimul laghafilun. Sesungguhnya kami lengah dari apa yang mereka bacakan. Al-An'am 150. Amtakulun itu Allah kami turunkan Al-Quran itu supaya kamu tidak mengatakan. Maka Allah Azza wa Jalla menerangkan tentang hukum kepada kalian. Itu apa? Katakan di situ, katakan dalam surah Al-Nisa ayat 176 di bagian akhir, yubayyinullahu lakumul antadillu wallahu bikulli syai'in alim. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak tersesat. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran itu supaya kita tidak sesat. Itulah dimaksudkan. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, innama unzilal kitabu ala ta'ifata min qablika. Ini diturunkan hanya kepada dua golongan sebelum kami, yaitu Yahudi dan Nasrani. Itu keliman mereka. Tapi sesungguhnya inna kunna andarasatihim laghafilun. Sesungguhnya kami lengah dari apa yang itu. Kami tidak memperhatikan apa yang dibaca mereka. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 157 berlanjutan daripada ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Antaqulu law anna unzila alainal kitabu lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun mir rabbikum wa hudan wa rahmah faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillahi wa sadafa anha sanajzil ladzina yasdifuna an ayatina su'al azab bima kanu yasdifun. Itu antakulu supaya kamu tidak mengatakan sesungguhnya jika kitab itu diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk daripada mereka. Sungguh telah datang kepadamu penjelasan yang nyata dan petunjuk dan rahmat dari Tuhanmu. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan ayat kami dan berpaling daripadanya? Ayat ini Paman azlamu mimman kazzaba bi ayatina wa sadafa anha, itu menjelaskan, membantah ayat berikutnya. Mereka seandainya kitab itu diturunkan kepada kami, tentu kami mendapat petunjuk. Ternyata begitu setelah datang kepada mereka, tapi mereka mendustakannya dan berpaling. Nah, maka jawabannya kelak kami akan memberi, responnya itu memberi balasan kepada orang yang berpaling dari ayat-ayat kami siksa dengan siksaan yang buruk. Kenapa? Mereka berpaling. Dalam surah Al-Fatir ayat 42 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'ahum nazirul yakununa ahda min ihda'al umam falamma ja'ahum nazirum ma zadahum illa nufura. Mereka bersumpah atas nama Allah dengan sungguh-sungguh bahwa jika datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, apa cumanya, niscaya kami akan lebih banyak mendapat petunjuk daripada salah satu umat, yaitu umat yang lain. Itu klaim orang-orang Yahudi dan Nasrani, dia mendapat petunjuk. Tetapi apa yang terjadi? Falamma ja'ahum nazirum ma zadahum illa nufur. Tapi ketika pemberi peringatan datang kepada mereka, tidak menambah apa-apa kepada mereka, kecuali mereka semakin jauh. Jadi mereka semakin jauh dari Al-Quran. Bahkan mereka melarang orang mendengar Al-Quran. Dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 26, Allah berfirman, wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu
wa in yuhlikuna illa ampusahum wa ma yash'urun. Mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka pun menjauhinya, menjauhkan dirinya dari Al-Quran. Kemudian mereka tidak membinasakan kecuali diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak sadar. Jadi orang yang menjauhkan Ketutup mic-nya Tutup Pak. mic-nya Pak Saad. Mic-nya Pak Saad ketutup. Mic-nya Pak Saad ketutup, maaf Pak. Maaf Pak Saad, mic-nya ketutup Pak. Mic-nya masih ketutup Pak Saad. Wah, beliau ngomong sendiri jadinya. Pak Saad, maaf Pak Saad, mic-nya ketutup Pak. Iya, nggak dengar suaranya Pak Saad. Alhamdulillah. Ketutup tadi Pak Saad. Ya, ya. Sampai di mana tadi? Kemudian Al-An'am ayat 88, ya. Tapi kita lihat dulu bahwa tadi kan orang-orang kafir itu mereka melarang orang mendengar Al-Quran dan mereka dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 26. Di situ dikatakan wahum yanhauna anhum wa yanhauna anhum wa yan'auna anhu wahum wa yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa ampusahum wa ma yash'urun. Mereka melarang orang lain mendengar Al-Quran dan mereka pun menjauhkan diri darinya. Mereka tidak membiasakan diri mereka kecuali membiasakan diri mereka sendiri, akan tetapi mereka tidak menadarinya. Kemudian dalam surah Al-An'am Al-Nahl ayat 88 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa azabi bima kanu yufsidun. Orang-orang kafir, orang-orang kufur menghalangi manusia dari jalan Allah. Maka kami tambahkan kepada mereka siksaan kami demi siksaan. Jadi berlipat ganda siksaannya. Itu kenapa? Karena mereka selalu berbuat kerusakan. Mereka itu siapapun yang melakukan kerusakan, dia akan mendapat azaban yang dilipat gandakan. Kemudian dalam surah As-Salah Al-Qiyamah mereka dikatakan fala saddaqa wala shalla walakin kazzaba wa tawalla. Mereka tidak membenarkan Al-Quran dan Rasulnya, tidak melaksanakan sholat, tetapi dia mendustakan Al-Quran dan berpaling dari kebenaran. Kemudian surah Al-An'am 54 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa ataina Musal kitaba tamanan allazi ahsana wa tafsila likulli syai'in wa hudan wa rahmah la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Kemudian kami telah menganugerahkan kepada Musa kitab, yaitu Taurat, untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang-orang yang berkebaikan. Kemudian kami jelaskan secara rinci segala sesuatu serta memberi petunjuk dan rahmat. Agar apa? Agar mereka beriman kepada hari pertemuan dengan Tuhannya. Al-An'am 154. Kemudian dijelaskan pula Al-An'am 92 Allah berfirman, mengulangi kalimat yang sama hampir sama, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum musaddiqul ladzi baina yadayhi walitunzira ummul qura wa man haulaha wallazi yu'minu billahi yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Al-Qur'an ini ya adalah kitab yang telah kami turunkan lagi diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya,
kemudian agar engkau Muhammad memberikan peringatan kepada penduduk Umul Qura, itu orang-orang Mekah maksudnya, dan orang-orang sekitarnya, ini penduduk dunia maksudnya, dan orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat, tentu dia beriman kepada Al-Quran, mereka selalu memelihara sholatnya. Jadi orang yang beriman pada Al-Quran ditunjukkan dengan dia memelihara sholatnya. Pelihara dalam hal artinya secara waktu, pemenuhi syarat-syarat dan sebagainya, dan kehusukannya dia pelihara. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 50 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaiba wala aqulu lakum inni malak. Ittabi'u illa ma yuha ilayya. Qul hal yastawil a'ma wal basir afala tazakkarun. Ayat ini mengatakan, katakanlah hai Muhammad, kami tidak mengatakan kepadamu bahwa pembendaharaan atau rezeki Allah ada padaku. Aku sendiri tidak mengetahui yang gaib. Aku pula tidak mengatakan kepadamu aku adalah malaikat. Maka di situ digarisi bawahi, ittabi'u illa ma yuha ilayya. Maka ikutilah. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Artinya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada kita itu tidak ngarang, tapi dia berdasarkan wahyu yang dikatakan. Maka katakanlah kepada mereka, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkan? Dalam bentuk pertanyaan tentu mengatakan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang bisa melihat. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 106 Allah berfirman, Ittabi' ma yuha ilayya Ittabi' ma uhiya ilaika mir rabbik la ilaha illahu wa a'rid anil musyrikin. Ikutilah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang berhak disembahi dengan benar selain dia. Terjemahan bebasnya begitu. Tidak ada Tuhan selain dia. Wa'arid anil musyrikin, berpaling pulalah dari orang-orang yang musyrik. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 105 Allah berfirman, wa kadzalika nusarriful ayati liwaliyaqulu darasta walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang ayat kami agar orang beriman mengambil pelajaran dan agar mereka orang musyrik mengatakan darasta walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Engkau telah mempelajari ayat itu dari ahlul kitab agar kami menjelaskan Al-Quran kepada kaum yang mengetahui. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 46 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitum in ahazallahu sam'akum wa absarakum wa hatama ala qulubikum man ilahun ghairullah ya'tikum bih. Unzur kaifa nusarriful ayati summahum yasdifun. Katakanlah hai Muhammad, kita katakan perkataannya, aro'aitum in ahazallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Terangkan kepadaku, jika Allah mencabut pendengaran, penglihatan serta menutup hatimu, jawabnya, man ilahun ghairullahi ya'tikum. Siapakah Tuhan selain Allah yang berkuasa menggembalikannya kepadamu? Unsur kaifa nusarriful ayati summahum yasdifun. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan berulang-ulang kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka tetap berpaling. Nah, itu kemudian dijelaskan dalam surah Al-An'am. Kita ulangi lagi bahwa allazina kafaru wasaddu an sabilillah zidnahum azaba ampauqal azab bima kanu yufsidun. Orang kafir itu menghalangi manusia dari jalan Allah. Kami tambahkan kepada mereka siksaan demi siksaan
karena mereka selalu berbuat kerusakan. Enggak ada dong. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita baca Di rumah dari apa tadabbur Ambil, ini di rumah. memberi manfaat bagi kita, meningkatkan keimanan Nah. kita, supaya kita istiqomah Iya, dalam iya. rangka memahami Al-Quran, Kami sehingga kami kita ada dapat kuliah. Saya ada. mendengar Al-Quran dengan sempurna, Saya tapi ada kuliah. memahaminya. Kenapa kita Ada di rumah ada diharapkan orang. telah membanyak Di bawah. mufradat yang kita miliki, Iya, vocabulary yang kita miliki, dan Oh, iya, iya, kita acara bisa itu ya. menempatkan posisinya secara gramatika, maka kita akan Iya. mendengar Al-Quran dibacakan, kita sudah memahami maknanya secara menyeluruh, secara detail, ataupun Iya. secara garis kasar kita sudah memahami. Nah, sehingga dengan memahami itu, maka yang dikatakan apabila mendengarkan ayat Quran, maka bergetarlah hati mereka, karena mereka paham Allah ialah semuanya itu memberi petunjuk kepada kita, namun kita diharapkan Ke anak masjid istiqomah bet, untuk anak mempelajarinya. itu. Itulah harapan kita semua. Namun demikian, apa Kan yang bisa saya bunda, bacakan bisa, ini mungkin ada kekeliruan, Betul, mungkin salah Pak. ketik, Kan salah untuk- apa, untuk- mohon untuk dimaafkan. Ramadan. Demikian, terima kasih. Kemudian kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh.